Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, aska salati wa salami li Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fadilatil mukarramin, para arif ulama di seluruh Nusa dan Nusantara yang kita bagi fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat kepada Bapak Ustaz Ilyas selaku Kepala Biro dan Travel Olayan Tour yang dirahmati Allah. Tidak lupa para asatid dan ustazah sekalian yang berkumpul pada pagi menjelang siang ini, dan juga para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah umroh yang insya Allah beberapa waktu lagi akan berangkat. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul di majelis kantor Olayan Tour untuk melaksanakan ritual pelepasan jamaah umroh yang akan berangkat pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu pantas kiranya kita ucapkan bersama tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam Allah mudah-mudahan senantiasa langgeng tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terangi cahaya iman dan Islam, dan selaku manusia yang paling sempurna yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, dengan memperbanyak membaca salawat sebagai bukti cinta kita bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sehubungan dengan bulan Maulid ini panjenengan mau melaksanakan ibadah umroh, sangat pantas kiranya untuk kita memanjatkan salawat bersama terlebih dahulu, dengan harapan semoga salawat ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sekalian adalah umat Rasulullah yang pantas mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kelak salawat kita insyaallah akan dihadapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu hadis yang telah beliau sampaikan pada umatnya. Rasulullah pernah bersabda demikian, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya manusia yang paling utama bagiku kelak pada hari kiamat, yang paling Rasulullah kenal dari umatnya adalah yang paling banyak membaca sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu calon jamaah umrah, tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia, penting kiranya untuk saling kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, bahwa perjalanan Anda yang akan nanti ditempuh merupakan perjalanan spiritual, bukan sekedar pergerakan anggota tubuh saja, akan tetapi merupakan bagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dengan melaksanakan ibadah umrah, kita juga termasuk mempraktekkan rasa syukur kita kepada Allah bil arkan. Sebab para ulama mengklasifikasikan rasa syukur itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, di dalam hati, dengan menerima ikhlas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian setelah itu adalah syukur bil lisan, yang biasanya sering kita ucapkan dengan ungkapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga adalah syukur bil qalbi. Rasa syukur kita praktekkan dengan anggota tubuh, syukur bil arkan. Syukur bil arkan artinya syukur dengan anggota tubuh. Karena Anda telah diberikan keluasan rezeki, telah diberikan kelonggaran dalam hal ekonomi, panjenengan semua melaksanakan ibadah umrah, fa insyaallah ini juga termasuk bagian syukur bil arkan. Untuk itu penting kita catat nanti ketika sampai pada Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, jaga tata krama kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia. Karena perjalanan umrah panjenengan semua belum tentu tahun depan akan terulang. Terlebih lagi, umrah itu secara syar'i dalam hukum asalnya juga cukup dilaksanakan 1 kali, baik haji maupun umrah. Akan tetapi juga ada hadis yang menerangkan al-umrah ilal umrah kafarah. Satu umrah dan umrah yang lain adalah kafarah, yang mana itu menjadi dasar, berarti umrah itu boleh lebih dari 1 kali. Dalam hal untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, itu bisa menjadi barometer tolak ukur betapa berkualitas atau tidaknya keimanan, keislaman kita. Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebagian tanda kualitas keimanan dan keislaman seseorang, sebagian tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia mau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ini gambarannya adalah secara umum, bukan soal ketika di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dimanapun kita berada, untuk menjaga marwah keislaman kita, menjaga kewibawaan Islam kita, jangan melakukan hal yang tidak berguna. Apalagi nanti di tanah suci Makkah dan Madinah. Anda berkesempatan nanti di sana berdoa sepuas hati Anda. Anda nanti di sana akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan di tempat lain, yaitu maqamul mustajabah, tempat di mana doa cepat sekali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu, jangan membawa niat apapun dari rumah selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membawa motif ekonomi maupun motif yang sifatnya materialistik yang lain. Beribadahlah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika tawajuh kita, ketika membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Adapun nanti panjenengan di sana mau berdoa minta apa, silahkan. Yang penting dari rumah tidak boleh membawa niat apapun selain untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab nanti di sana juga. Walaupun orangnya pinter, ya, walaupun banyak ilmunya, dalam patah Arab mengatakan al-adabu yasturu qalilal ilmi
Walakinnal ilma la yasturu qalilal adab. Tata krama yang baik, adab sopan santun yang baik bisa menutupi seseorang yang ilmunya kurang, akan tetap dinilai baik. Tetapi ilmu yang tinggi sekalipun, bila adabnya kurang baik, maka ilmu itu tidak bisa menutupi perilaku kekurangan ajaran atau kurang adab. Maka diprioritaskan ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nanti di tanah suci Makkah, Madinah dan Makkah dan Madinah, tawajuhkan hati kita, tawajuhkan jiwa dan raga kita, beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya, memang faktanya kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana secara masyhur diriwayatkan bahwa Rasulullah lahir di bulan ini. Maka nanti kelak ketika panjenengan semua sowan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah salam yang selama ini kita ucapkan dari rumah masing-masing, dari masjid masing-masing, dari musola masing-masing. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sampai pada makam Rasulullah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa ucapkan salam salawat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak sholawat sebanyak mungkin, karena sholawat itu bisa mempermudah terkabulnya hajat kita semua. Amin Allahumma. Sholawat itu bisa mempermudah apa yang di dunia ini kita harapkan. Sholawat itu juga bisa menjernihkan hati yang keruh. Sholawat itu juga bisa menjernihkan pikiran yang kotor. Sholawat itu juga bisa menenteramkan hati yang resah. Sholawat juga bisa meredam emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang karakternya orang yang temperamental, senggol bacok, dikit-dikit jengkel, perbanyak membaca sholawat. Allahumma. Sholawatnya apa? Bagaimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril. Dan juga sholawat ini, sholawat Jibril ini, para ulama mengatakan bahwa kita membaca sallallahu ala Muhammad sebanyak mungkin tanpa dihitung, sesuai dengan kemampuan kita. Ini akan membuat kita akan bisa membuktikan ayat Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, lewat sholawat tadi. Maka ketika sampai nanti di hadapan makam Rasulullah SAW, ucapkan salam salawat untuk pertama kalinya secara langsung di hadapan makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, panjenengan semua di sini punya saudara, punya orang tua, punya kakak, adik dan keponakan, atau teman-teman para sahabat. Nanti ketika sampai di sana, jangan lupa untuk mendoakan mereka semua. Amin Allahumma amin. Doakan orang-orang yang hasud kepada kita, semoga dibuka hatinya untuk mencintai kita. Karena doa di sana termasuk membuka mahabbatul ammah, membuka simpati yang lebih besar, membuka rasa cinta kepada kita, orang lain kepada kita. Kalau kita berdoa di sana dengan sepenuh hati, ya. Saya punya pengalaman seperti ini. Tetangga-tetangga saya itu kebanyakan adalah orang-orang perantauan di Jakarta, di Bandung, Jawa Timur, pedagang kopi, pedagang tempe, ya. Setiap kali ketemu atau ke rumah saya, mereka mengatakan seperti ini, Pak, nanti saya mau berangkat besok. Kalau bisa tolong saya dibawakan, kalau bahasa orang kampung itu jimat, ya. Bawakan jimat. Aku tolong digaweke agem-agem. Seperti itu, ya. Saya katakan, mohon maaf, saya bukan dukun, yang pertama, ya. Dan yang kedua, saya tanya tujuannya untuk apa? Supaya nanti di sana nggak ada yang nakal, supaya di sana nanti di perdagangan nanti nggak ada saingan yang jahil, tidak ada saingan yang suka main goib, gitu, ya. Saya katakan demikian. Yang pertama, saya bukan dukun, dan saya tidak mengerti praktek klinik, yang pertama. Dan yang kedua, kalau panjenengan itu pingin tidak diganggu orang, tentu saja pertama modalnya fa inna khairaz zadid taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Apa itu takwa?
Imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan akal budi kita. Wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah juga sesuai dengan kemampuan akal budi kita. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Dimanapun berada. Takwa ini juga kadang dimaknai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada betulnya juga. Karena dimanapun kita berada, pasti Allah itu maha mengawasi, Al-Khabir. Dimanapun kita berada, Allah maha melihat, Al-Basir. Saya katakan kepada orang yang minta jimat sama saya, sampeyan kalau tidak mau dinakali orang lain, pertama, peganglah prinsip takwa dalam diri panjenengan. Yang kedua, tentu saja jangan nakal sama orang lain. Dan yang ketiga, ya, tumbuhkanlah aura cinta dalam diri panjenengan. Dengan bagaimana? Dengan pertama memperbanyak sholawat. Yang kedua, jangan sampai kita ada dalam hati kita suudzon pada orang lain. Orang itu terkadang wajahnya sangar, ternyata orangnya someh guya-guyu. Bisa jadi seperti itu. Atau ibu-ibu ini katoke galak wong, senengnya semeyan, tapi ternyata emane nemen karo anak bojo. Ngaten mboten, Bu? Jenengan galak napa mboten? Galak napa mboten? Ketoro, jenengan ngantuk mau nih sih ketoro galak yo. Melek gitu ya. Terkadang kita itu memang tertipu oleh penampilan fisik. Kelihatannya sangar, ternyata orangnya welas asih. Kelihatannya galak, ternyata orangnya sangat kasih sayangnya besar. Nah, jangan berprasangka buruk kepada orang lain, karena kebanyakan orang-orang yang berdagang, barangkali panjenengan juga ada seorang yang pebisnis berdagang gitu ya. Sakit sedikit saja, kalau datang ke kiai pasti asumsinya, Pak, saya dikerjain sama seseorang nih. Masuk angin saja kadang-kadang rasanya koyo disantet. Wadule sama kiai disantet. Nggih napa mboten? Pernah menjumpai atau napa mboten? Ini namanya suudzon. Suudzon. Nah, nanti di sana nanti di tanah suci Makkah dan Madinah, minta kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hati saya dari suudzon kepada siapapun. Bersihkanlah hati saya dari suudzon kepada seluruh alam semesta. Semua yang terjadi pada diri kita, baik nikmat maupun musibah, semuanya adalah baik. Seperti tadi disampaikan oleh Gus Sinten? Atik nih. Baik bisa iltimas menyentuh hajar aswad ataupun tidak, semuanya baik karena kita sudah dianugerahi bisa sampai ke tanah suci Haramain. Alhamdulillah. Semua itu suguhan Allah, kata beliau. Saya pinjam istilah beliau adalah suguhan Allah ya. Kita nikmati suguhan yang ada. Yang namanya suguhan itu kita tidak boleh meminta yang jauh gitu ya. Kalau panjenengan pernah di kampung ada acara kenduri, baik tahlilan, manakiban dan sebagainya, kalau pas panjenengan giginya sakit ya, di hadapan panjenengan adanya salak, kira-kira mau dimakan nggak? Apa mau minta yang jauh? Tolong itu aja agar-agar tulis lorong gitu ya. Nikmati saja apa yang ada. Insya Allah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jaga adab dan tata krama yang baik di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Imam Al-Badawi ketika sampai di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuat syair seperti ini yang saya baca tadi. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Syekh Badawi ini membuat syair seperti itu. In qila, jika dikatakan, in qila zurtum bima raja'tum, jika dikatakan engkau telah berziarah, lalu apa yang kau bawa pulang? Ya, Imam Al-Badawi berkata seperti itu di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kemudian Imam Al-Badawi mendengar satu suara lirih, ya, mendengar satu suara lirih. Ketika bertanya, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu, wahai Rasulullah, sebaik-baik manusia, ma naqulu, apa yang harus kita katakan?
Kemudian ada suara lirih membisikkan, "Qulu raja'na bikulli khairin." Katakanlah kepada mereka, kami pulang dengan membawa segala kebaikan. Allahumma amin. Setelah pulang dari tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah nanti, hendaknya orang yang pernah melaksanakan haji maupun umroh jadilah pribadi yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Disuruh menggunakan fi'il madhi atau dalam bahasa Inggris namanya past tense, ya. Menggunakan dakhalal jannah fi'il madhi. Seluruh umatku pasti, artinya pasti. Pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kira-kira ada nggak orang yang tidak mau masuk surga? Wonten apa wonten Bapak Ibu? Wonten apa wonten? Panjenengan pengin mlebu swarga mboten? Pengin karo bojone tekan swarga napa mboten? Karo bapake karo ibuke tekan swarga pengin apa mboten, Pak? Saestu pengin karo bojone tekan swarga. Kula kok mboten yakin. Panjenengan nang donya mek tukaran. Kok kira-kira nek nang swarga tukaran meneh apa ora? Mulai sik utuh nih. Pasti semua orang masuk surga, kata Rasulullah. Seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Sahabat-sahabat bingung, mosok sih ono wong ora gelem masuk surga? Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Yaitu orang yang tidak mau mengikuti aku, orang yang tidak mau itba kepadaku, orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak taat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi prinsipnya masuk surga itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang terbatas tidak bisa berpanjang lebar lagi. Saya ucapkan selamat kepada Anda sekalian yang telah berhasil diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Jangan sia-siakan waktu dan tempat di mana kita nanti akan beribadah. Semoga menjadi orang-orang yang semakin bertambah taat, bertambah soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertambah baik dalam hal sosial. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima